Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas topik 2 ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Kelompok 4, yang pertama ada Fadilah Hanifah, yang kedua ada Fazria Rahmawati, dan yang ketiga ada Zakiyatus Solehah. Baiklah, berdasarkan skripsi yang dibaca oleh Fadilah Hanifah, yang mana skripsi tersebut dibuat oleh Yovinda Noven tahun 2014 yang berjudul Pengembangan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design pada Materi Masa Jenis di kelas 7 SMP 10. Yang dimana Fadilah Hanifah dapat menyimpulkan bahwasanya understanding by design adalah sebuah desain yang digunakan untuk membentuk pemahaman peserta didik. Pemahaman yang dimaksud yaitu pemahaman yang mendalam di mana peserta didik bukan hanya memahami topik saja, namun juga hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Contohnya yaitu ketika mempelajari tentang sifat koligatif, peserta didik bukan hanya tahu tentang macam-macam sifat koligatif saja, atau menghitung penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, tekanan osmotik, namun mereka juga harus tahu tentang penerapan sikap koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu, menurut Fazria Rahmawati, berdasarkan jurnal yang telah ia baca, yang dimana jurnal tersebut dibuat oleh Neni Setiawati pada tahun 2023, yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design atau UBD, yang dimana Fazria Rahmawati menyimpulkan bahwasanya Understanding by Design atau UBD adalah suatu rancangan pembelajaran yang lebih berfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak tercapai. Alur UBD menggunakan pola perencanaan yang terbalik ataupun mundur. Backward Design mempelajari bukti penilaian terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran karena bukti penilaian adalah hasil identifikasi yang diinginkan yang telah diidentifikasikan pada tahap 1. Sedangkan pada understanding by design ini ada 3 tahap. Tahap pertama menentukan tujuan, tahap kedua menentukan asesmen, tahap ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Zakiyatus Solehah atau saya sendiri, berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu jurnal yang dibuat oleh Dita dan Desita tahun 2023 tentang praktik mengajar Understanding by Design atau UBD bagi calon guru pada mata pelajaran matematika di Universitas Sempurna Jakarta. Yang dimana saya dapat menyimpulkan bahwa Understanding by Design atau UBD adalah sebuah kerangka yang dikembangkan oleh MC3 dan Wiggins tahun 2005 untuk membantu guru dalam mendesain proses belajar mengajar. UBD didasarkan pandangan bahwa pemahaman siswa terhadap topik tertentu bisa diperdalam apabila proses belajar mengajar didesain dengan baik. Salah satu ciri UBD adalah bahwa proses desain suatu kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan desain mundur. Jika Taylor 2013 menyatakan bahwa mendesain proses pembelajaran dilakukan dengan menentukan tujuan, kegiatan, dan sistematisnya, dan bukti bahwa tujuan telah tercapai atau asesmennya, UBD berbeda. UBD menyatakan bahwa desain proses pembelajaran perlu dilakukan dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, menentukan asesmen atau bukti bahwa tujuan tercapai, baru mendesain kegiatan belajar mengajar. Perlu ditekankan bahwa UBD bukan sekedar tentang mendesain pembelajaran menggunakan desain mundur. Salah satu ciri UBD lainnya adalah bahwa kerangka ini mengharuskan agar tujuan pembelajaran harus mengarahkan siswa agar memahami gagasan-gagasan utama terkait topik-topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya, topik ini yang dibahas
itu adalah kelompok 3 dan 4, yang dimana membahas lebih mendalam tentang topik 2, menentukan bukti penilaian, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Tahap 2 ini menentukan bukti penilaian ada 2. Yang pertama, tugas kinerja. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, melalui tugas kinerja otentik, apa peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Poin yang kedua, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai. Selanjutnya itu adalah bukti lainnya, yang dimana ada juga 2 poin. Poin pertama, melalui bukti lain apa, misalnya kuis, tes petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, jurnal. Peserta didik akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan. Poin yang kedua, bagaimana peserta didik merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka. Baiklah, selanjutnya itu adalah penjelasan tahap 2 menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru dapat menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Yang pertama, tugas performa atau performance test. Melalui tugas kinerja otentis, apa siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan? Jawabannya, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru sebagai bentuk penerapan pembelajaran dalam situasi yang otentik. Pertanyaan yang kedua, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai? Bukti pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang telah dipelajari dapat diketahui dari penilaian 6 aspek. Yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, menginterpretasikan. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, memiliki sudut pandang. Yang kelima, empati. Dan yang keenam, pengetahuan pribadi. Selanjutnya itu adalah bukti lainnya atau other evidence. Pertanyaan pertama, melalui bukti lain apa siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan? Jawabannya, bukti lainnya yaitu melalui kuis, tes, petunjuk akademi, observasi, pekerjaan rumah, dan jurnal. Pertanyaan kedua, bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka? Peserta didik dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui self-evaluation atau penilaian diri dan peer assessment atau penilaian teman sejawat. Selanjutnya itu adalah bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan Understanding by Design ditunjukkan melalui 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan, yang dimana dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip, memberikan penjelasan yang benar dan sistematik mengenai fenomena, fakta, dan data serta membuat hubungan dengan wawasannya dan memberikan contoh atau ilustrasi yang jelas. Yang kedua, menginterpretasikan, yaitu menceritakan cerita yang bermakna, memberikan terjemahan yang tepat, memberikan sejarah atau dimensi pribadi untuk mengungkapkan ide-ide dan peristiwa dan membuat objek pemahaman yang diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan modul. Interpretasi adalah tafsiran gaya cerita dari suatu konsep. Yang ketiga, mengaplikasikan. Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam keadaan realistis. Kita menunjukkan pemahaman kita terhadap sesuatu dengan menggunakan dan mengadaptasikan dan menyesuaikan. Selanjutnya itu adalah memiliki sudut pandang. Sebuah wawasan yang powerful karena perubahan perspektif dan penuangan ide familiar dengan cara baru, seseorang dapat membuat teori, cerita, dan aplikasi baru. Dalam artian berpikir kritis, siswa dengan perspektif mengekspos sesuatu yang ditanyakan dan diperiksa dengan asumsi, kesimpulan, dan aplikasi. Selanjutnya itu adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Empati adalah kemampuan untuk berjalan dengan sepatu yang berbeda untuk menghindari tanggapan dan reaksi sendiri sehingga dapat untuk memahami. Yang terakhir itu adalah pengetahuan pribadi. Munculnya kesadaran untuk merasakan gaya pribadi,
prasangka buruk, proyeksi, dan kebiasaan utama, baik yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, menyadari bahwa kita tidak mengerti, merenungi makna belajar pembelajaran. Selanjutnya itu adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian. Yang pertama, 6 aspek yang sudah dipelajari tidak perlu digunakan sepanjang waktu ketika melakukan penilaian. Yang kedua, proporsi dari asesmen formatif harus lebih besar daripada asesmen sumatif. Baiklah, kita masuk kepada tahap 2 menilai asesmen. Di sini, melalui tugas kinerja otentik apa siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru, yaitu misalnya membuat deterjen cair. Yang kedua, dengan apa kinerja pemahaman akan dinilai melalui 6 aspek, yaitu dalam pembuatan sabun ini menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasikan, memiliki sudut pandang, pengetahuan pribadi. Sedangkan bukti lainnya melalui bukti apa siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan, yaitu melalui observasi, unjuk kerja, dan laporan proyek. Bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka dengan penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Baiklah, ini adalah asesmen yang telah dibuat, yang dimana yang pertama adanya lembar observasi, yang dimana menilai, kreatif, kerjasama, mandiri, dan benar kritis. Yang dimana teknik penilaian itu adalah pengamatan, waktu penilaian untuk kreatif dan kerjasama itu adalah dalam proses dan tugas, sedangkan mandiri itu tugas, benar kritis itu proses. Selanjutnya itu adalah untuk rubrik penilaian sikap. Di mana tadi ada 4 aspek, ada kreatif, kerjasama, mandiri, benar kritis. Di sini teman-teman bisa lihat ada indikatornya, ada nilainya, dan ada totalnya semua, yang dimana ada indikator yang dinilai dalam 4 aspek rubrik penilaian sikap. Selanjutnya yaitu adalah rubrik penilaian unjuk kerja, di mana ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua, aktivitas diskusi. Yang ketiga, kemampuan presentasi. Dan yang keempat, kerjasama dalam kelompok. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada indikator yang dinilai yang sudah saya paparkan. Teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya itu adalah lembar penilaian diri, yang dimana ada 4 pernyataan yang saya buat. Yang pertama, selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Yang kedua, ketika kami berdiskusi setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Dari lembar penilaian diri, jika jawabannya ya silahkan di checklist, jika tidak silahkan di checklist. Selanjutnya itu lembar penilaian teman sebaya atau sejawat. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang saya buat. Yang pertama, mau menerima pendapat teman, memberi solusi terhadap permasalahan, memaksa pendapat sendiri kepada anggota kelompok, marah saat diberi kritik. Jika jawabannya ya, checklist ya, jika tidak, checklist tidak. Nah, ini adalah contoh tahap 2 tentang menilai bukti asesmen. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.